Saudara, pekan ini kita dikejutkan dengan pemberitaan 5 siswa SD di Goa, Sulawesi Selatan yang memperkosa teman sekelasnya. Hasrat seksual yang terdorong dari melihat video porno di telepon genggamnya. Saat ini makin banyak konten porno yang dengan mudah diakses oleh anak-anak. Saudara, inilah barometer pekan ini, waspada pornografi anak. Tertunduk lesu, menatap suramnya masa depan. Bocah-bocah yang baru berumur 11 tahun ini sudah harus mendekam di kantor polisi, merasakan pahitnya berurusan dengan hukum. Bocah-bocah ingusan ini ternyata sudah melakukan perbuatan orang dewasa. Mereka diduga melakukan pemerkosaan. Dengan polosnya mereka mengaku melakukannya di gudang masjid tak jauh dari sekolah dan terinspirasi video porno yang kerap mereka tonton melalui telepon genggam. Selama pemeriksaan polisi, bocah-bocah ini ditempatkan di asrama Departemen Sosial di Makassar. Lembaga Perlindungan Anak Makassar juga mendatangi mereka. Ini bukan pemerkosaan. Jadi dia cuma dia lakukan ini pencabulan. Ini anak-anak bagus. Iya, kita sempat bercanda di dalam. Ternyata memang pengaruh internet. Enggan kecolongan lagi, pihak sekolah SD Bonto Biraeng melakukan razia dengan menggeledah seluruh tas para siswa untuk mencari telepon genggam. Kita menerapkan pengawasan melekat pada siswa lingkungan masing-masing. Di samping pengawasan kepala sekolah dan pengawasan pihak terkait dengan pendidikan itu sendiri. Di tengah kemajuan teknologi seperti ini, penggunaan telepon genggam memang tampaknya sudah menjadi kebutuhan anak-anak. Buat BBM-an, kalau nggak SMS, kalau nggak YouTube, untuk nelfon mama aku. Udah itu doang. Meski orang tua merasa was-was dengan penggunaan telepon genggam, namun mereka juga merasakan keuntungan, kemudahan berkomunikasi dengan anak. Ya mungkin bagi saya sih itu sebenarnya peranan orang tua paling penting, pengawasan ya. Karena mau nggak mau kan komunikasi kan harus ada, teknologi harus jalan terus ya. Tanpa diberitahu, dia akan mengatakan tidak terhadap VCD porno itu. Sebab sudah dari mulai balita dia dibiasakan kepada hal-hal yang baik. Setiap menit diproduksi sekitar 30.000 lembar konten porno yang dengan mudah diakses melalui internet termasuk oleh anak-anak. Selain itu, games porno, komik, bahkan tontonan orang dewasa yang berbau porno juga merasuk pikiran anak-anak. Survei menunjukkan, saudara, di umur sangat dini, anak-anak sudah melakukan hubungan seksual. Inilah yang membuat pendidikan seks bagi anak-anak menjadi penting. Kemajuan internet membuat dunia seakan berlari lebih cepat. Hanya dengan beberapa kali klik, siapapun, termasuk anak-anak, bisa mengaksesnya, termasuk melalui telepon genggam. Upaya blokir yang dilakukan pemerintah masih kerap bisa ditembus, sehingga selalu saja ada konten porno yang dengan mudah diakses. Dan bisa diakses di mana-mana, dan itu kan data yang cukup mengerikan kan ya. Terus produksi itu terus tiap menit. Ya. Blokir sudah diblokir, tapi blokir itu kayak deret ukur sama deret hitung. Blok 100 muncul 1000, blok 1000 muncul 2000. Selama ini anak-anak sekolah dasar banyak memperoleh konten pornografi melalui games online sebanyak 21%. Diikuti komik, film TV,
situs porno, VCD, telepon genggam, dan media lainnya. Didominasi dari game-game online seperti inilah, anak-anak tidak sadar banyak konten porno yang mereka serap. Semua masuk ke otak anak tanpa pengawasan orang dewasa. Selain media-media, pertunjukan musik dangdut yang mempertontonkan erotisme seperti ini pun ternyata ditonton di depan mata bocah-bocah. Maka tak heran kalau survei menunjukkan lebih dari 80% anak usia 9 sampai 12 tahun telah mengerti pornografi dan hampir 40% remaja usia 15 sampai 24 tahun telah melakukan hubungan seksual. Yang lebih mengejutkan adalah survei Departemen Kesehatan di 72 SMP di 18 provinsi. Angkanya mencengangkan. Ternyata 55% siswa SMP yang berusia di bawah 11 tahun pernah melakukan hubungan seks. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, orang tua merupakan pihak yang paling bertanggung jawab untuk melindungi dan mendidik anak dari pornografi. Bahkan dalam beberapa pasal itu seperti pasal 77 itu menegaskan jika ada indikasi orang tua menelantarkan anaknya, itu orang tua bisa dipidana dengan ancaman 5 tahun penjara. Tapi selama ini sistem hukum kita jarang yang meminta pertanggungjawaban ke orang tua. Untuk mencegah hal serupa terulang, KPAI berharap agar pendidikan seks bisa masuk dalam kurikulum. Tapi sejauh ini pendidikan seks masih banyak mendapat tentangan. Misalnya, buku pelajaran yang menerangkan tentang alat reproduksi pria dan wanita masih menjadi pro dan kontra. Pemerintah kembali mohon meluruskan sistem pendidikan yang ada di tanah air. Artinya kurikulum untuk anak, bukan kurikulum untuk menteri atau dirjen atau sekedar untuk politik dan sebagainya, bukan. Tapi betul-betul dirasakan manfaatnya untuk anak. Jadi kurikulumnya harus ramah anak. Kurikulumnya harus betul-betul memenuhi hak anak untuk belajar. Selalu ada kontroversi dalam pendidikan seks. Tetapi, seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Pendidikan seks harus diberikan sejak dini sesuai dengan tingkat usia dan diberikan sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Pendidikan seks, saudara, bukan tentang mengajarkan melakukan hubungan seksual, tetapi menjelaskan fungsi alami seks sebagai bagian diri mereka serta konsekuensinya jika disalahgunakan. Demikian Barometer pekan ini, sampai jumpa.